Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah handphone ya. Ini handphone baru dari online shop dan ini permintaan subscriber. Nah, kenapa saya review HP ini? Karena di harga kisaran sangat murah ya. 500 ribuan sudah dapat RAM 4 dan ini mereknya Vivo Y67. Ini permintaan dari subscriber ya. Oke, ini masih terbungkus, belum dibuka dan segera saya buka ya. Apakah benar ini isinya HP ya? Oke, kita buka bubble wrap-nya. Yap, seperti ini ya. Ada segel plastik seperti ini, segelannya. Oke, kita langsung buka saja segel bungkus plastiknya. Oke, dan kardusnya ini baru ya, seperti ini kardusnya. RAM 4, di sini tertulis RAM 4 per 64 GB, Vivo Y67. Oke, nah di sini kardusnya seperti ini. Oke, nah ini tidak ada segel ya. Biasanya kan harusnya ada segel nih, menempel di sini kan, set. Nah itu biasanya handphone baru ya seperti itu ya. Dan ini tidak ada segel sama sekali. Oke, kita langsung saja buka. Ini dapat lapisan ya. Nah ini handphonenya seperti ini, ada segelnya. Bezel ini lumayan ya, mulus ya. Oke, kita lihat di sini apa lagi. Oh, dapat softcase-nya ya, dapat softcase-nya, lalu dapat kabelnya juga baru ya. Oke, kabelnya seperti ini baru, dan dapat charger DC 5 volt 3,5 ampere. Oke, lalu dapat apa nih? Dapat book ya, panduan ya, manual booknya seperti ini nih. Nah, tertulis model Vivo 1802, kamera depan 8 MP, belakang 13 MP, baterai 3260 60 mAh. Oke.
Kita lihat lagi apa kita dapatkan. Wah, dapat ini ya, SIM ejektornya. Oke, kita lanjut. Kita ke handphonenya. Hidupkan handphonenya ya. Oke, Vivo. Kita lepas bagian ya, apa namanya, nggak usah ya, biarin aja deh. Oke, kita bahasa Indonesia. Ini mana ya bahasa Indonesia ya? Ya nih. Oke. Lewati WiFi. Berikutnya checklist semua. Berikutnya gunakan sekarang ya. Oke, ini tampilan awal ya dari Vivo Y67. Oke, saya tes bagian kamera ya. Untuk kita lihat bagian kamera. Waduh, kameranya sudah ngeblur guys. Tidak terlalu halus ya. Tuh, seperti ini ya. Tuh, sudah agak ngeblur. Seperti itulah. Oke, kita lanjut cek email ya. Tadi cek kamera, kita langsung cek email. Oke, ini emailnya seperti ini. Kita cek 8607 6806 103 8577. Oke, kita periksa. Oke, kita cek emailnya. Nah, ini sudah muncul ya. Ini DPS-nya harusnya ya. Tadi saya sudah masukkan emailnya tepat ya, sama ya. Emailnya sudah saya masukkan dengan sama. Nah, ini muncul DPS-nya Oppo A15e A16e ya, CPH 2421 malah. Harusnya kan CPH 1802 ya. Ini DPS-nya merek berbeda, seri berbeda ya untuk di email. Kita langsung ke pengaturan. Kita cek di tentang ponsel ya. Oke, pilih pengaturan lainnya tentang ponsel. Oke, di sini tertulis ya, Vivo Y67 versi Android 6, RAM 4 GB. Oke. Oke, sekarang kita lihat dari penyimpanan ya. Tadi RAM-nya kan benar 4 GB. Nah, kita lihat penyimpanannya apakah benar 64 GB. Oke, ini RAM. Ya. Ini benar ya. 64 GB total internal memory. Ya, sesuai dengan yang ditulis di belakang ya. Model Y67 RAM 464. Ini sama dengan ini ya. Di PC sama, RAM-nya 4 dan internal 64. Setelah kita cek itu, selanjutnya saya akan coba cek bagian dalamnya ya. Oke, kita buka ya, baut bagian bawahnya dulu nih.
Kita lepas bagian SIM tray. Nah, jadi kalau yang refurbish tuh biasanya ada yang bagian bezel yang tidak rapat ya. Nah, seperti ini kan lurus nih. Nah, biasanya di ujung ini ada yang biasanya di ujung nggak rapat. Nah, ini seperti ini tuh. Nggak rapat kan? Ini kalau ditekan nggak bisa nih. Keras. Kalau dipaksain LCD ini pojokan LCD pecah nih, bisa pecah. Nah, ini renggang, bagian sudut-sudutnya biasanya renggang. Kalau yang bagian samping biasanya rapat ya. Oke, kita langsung buka ya. Dari yang renggang ini aja biar gampang nih. Nah, karena ini tutup belakang ini tidak presisi ya sebenarnya. Jadi dipaksakan rapat ya. Oke, nah ini penampakan dari dalamnya seperti ini guys. Nah, ini tutupnya boleh ya. Tutupnya baru. Nah, tutupnya baru nih. Oke, luar dalam baru. Dan kita lihat mesinnya secara detail ya. Saya akan zoom. Nah, seperti ini ya keadaan mesinnya. Wow, luar biasa. Ini sudah bengkok ya. Ini bengkok. Ini dilihat kelihatan kan? Nah, bengkok tuh, bengkok. Tuh, ya kan? Ini ya bonyok-bonyok, banyakan yang bonyok-bonyok ya, guys. Tuh. Oke. Dan ini juga waduh, luar biasa ini. Harusnya ini dilapisi pelindung lem apa? Solasi itu ya. Solasi penutup buat ini. Dan ini bekas solatipnya sampai kayak gini ya bekasnya. Ini cuma bekasnya doang nih itu. Kebanyakan bonyok-bonyoknya guys. Kita lihat dari bautnya saja. Di sini ada ya, bagian sini ada. Nah, ini bagian sini nggak ada nih. 1, 2. Terus yang bawahnya, oke, ada juga nih. 3. Waduh, bautnya juga nggak ada lagi ya. Luar biasa nih, handphone baru guys. Oke, untuk baterainya sih saya lihat ini bawaan ini ya. Ini bawaan ori nih sebenarnya. Jadi baterainya ini bawaan ori seperti ini. Oke. Jadi yang sekilas di pandangan saya nih bagian-bagian yang baru itu hanya bagian ini ya, penutup atas, terus penutup bawah baru. Nah, saya nggak mau lebih dalam lagi ya, ini bongkar lagi. Ini penutupnya, ini penutup mesinnya juga udah jelas pasti. Mesinnya saja sudah seperti ini ya. Mesinnya udah berantakan seperti ini ya kan, bonyok-bonyok seperti ini. Nah, tuh. Ada apa lagi nempel-nempel nih. Wah. Jadi beli frame baru, LCD baru. Oke, saya klik ya. Nah, seperti ini. Jadi sangat mulus, tidak ada baret LCD-nya. Oke, sekian dari saya informasinya tentang review handphone baru yang murah di online shop. Dan tidak menjamin ya, jika membeli handphone baru dengan harga yang murah untuk mendapatkan kualitas yang baik, kualitas yang benar-benar handphone baru gitu ya. Itu tidak, itu mustahil ya. Dan jika ada yang baru tetapi murah, ya pasti seperti ini. Jadi barang
di refurbish, didaur ulang kembali ya, bagian-bagian lainnya jadi baru gitu kan. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga video ini menambah wawasan informasinya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.